Di tengah krisis ekonomi dan keterbatasan anggaran, Sri Lanka justru menemukan solusi transportasi publiknya dari arah yang tak banyak orang duga, Indonesia. Di jalanan yang selama ini dipenuhi bus tua berusia puluhan tahun, kini mulai melintas armada baru dengan tampilan modern dan segar. Banyak warga mengira bus-bus itu buatan Eropa atau Jepang. Namun kenyataannya, kendaraan tersebut adalah hasil karya industri karoseri Indonesia. Produk yang selama ini bekerja dalam diam, tetapi kini mulai mencuri perhatian di panggung internasional. Selama bertahun-tahun, bus menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Sri Lanka. Jaringannya luas, menjangkau kota besar hingga desa terpencil. Namun sebagian besar armada yang beroperasi sudah menua. Biaya perawatan membengkak, konsumsi bahan bakar tidak efisien, dan tingkat kenyamanan terus menurun. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah membutuhkan solusi yang realistis, bukan yang paling mewah, tetapi yang paling masuk akal untuk jangka panjang. Memilih pemasok bus bukan perkara sederhana. Sri Lanka membutuhkan kendaraan dengan harga terjangkau, konstruksi kuat, serta mudah dirawat oleh teknisi lokal. Opsi dari Eropa dinilai terlalu mahal, sementara beberapa alternatif lain belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Dari sinilah peluang mulai terbuka bagi negara berkembang dengan industri otomotif yang matang dan fleksibel. Indonesia masuk dalam radar sebagai kandidat serius. Meski tidak selalu menjadi sorotan media global, industri karoseri Indonesia telah lama mengerjakan proyek ekspor ke berbagai kawasan. Perusahaan seperti Laksana, New Armada, dan Tentrem memiliki pengalaman memproduksi bus untuk pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika. Rekam jejak inilah yang membuat Sri Lanka melihat Indonesia bukan sekadar alternatif, tetapi mitra potensial. Yang membuat bus Indonesia menarik bukan hanya harganya. Desainnya sederhana namun fungsional. Interior mudah dibersihkan dan dirancang untuk frekuensi penggunaan tinggi, sesuatu yang sangat penting bagi transportasi publik. Struktur rangka dan bodinya dikenal kokoh, mampu bertahan di kondisi jalan yang tidak selalu mulus. Karakter ini dinilai cocok dengan realitas operasional di Sri Lanka. Setelah melalui evaluasi teknis dan finansial, pesanan resmi dibuat. Karoseri Indonesia diminta menyesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan lokal. Tinggi kabin diatur agar lebih nyaman, sistem ventilasi diperkuat untuk menghadapi iklim tropis, dan tata letak kursi disesuaikan dengan standar transportasi setempat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa industri Indonesia tidak hanya menjual produk, tetapi juga solusi yang bisa diadaptasi. Untuk urusan mesin, pilihan jatuh pada merek Jepang seperti Hino dan Isuzu. Keputusan ini strategis. Mesin Jepang sudah dikenal luas di banyak negara, termasuk Sri Lanka. Suku cadangnya relatif mudah ditemukan dan teknisi lokal sudah terbiasa menanganinya. Dengan kombinasi bodi Indonesia dan mesin Jepang, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengorbankan keandalan. Proses produksi berlangsung selama berbulan-bulan di pabrik karoseri Indonesia. Setiap unit dirakit dengan pengawasan ketat, melewati pengujian sistem pengereman, kelistrikan, hingga kekuatan struktur rangka. Standar keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Bus-bus tersebut tidak hanya harus terlihat baik, tetapi juga mampu bekerja keras dalam jangka panjang. Setelah lolos uji kualitas, tantangan berikutnya adalah logistik pengiriman. Unit bus dibawa ke pelabuhan, diamankan dengan perhitungan detail agar tetap stabil selama perjalanan laut. Proses ini membutuhkan koordinasi matang, karena kendaraan berukuran besar memerlukan perlakuan khusus sebelum dimuat ke kapal kargo menuju Asia Selatan. Perjalanan laut memakan waktu beberapa minggu. Setibanya di Sri Lanka, unit tidak langsung beroperasi. Pihak berwenang setempat melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan semua standar terpenuhi. Setelah dinyatakan layak, bus diserahkan kepada operator lokal dan mulai mengaspal di jalanan kota. Kehadiran armada baru ini perlahan menarik perhatian masyarakat. Tampilan yang lebih segar, kenyamanan yang meningkat, serta performa yang stabil menjadi pembeda dibanding bus lama. Tanpa disadari banyak orang, kendaraan tersebut membawa identitas industri Indonesia di setiap perjalanannya.
Ada beberapa alasan utama mengapa Sri Lanka akhirnya memilih Indonesia. Pertama, harga kompetitif yang sesuai dengan kapasitas anggaran negara berkembang. Kedua, kualitas bodi yang rapi dan tahan lama. Ketiga, kemudahan perawatan berkat penggunaan mesin Jepang. Keempat, desain fleksibel yang bisa disesuaikan. Kombinasi inilah yang menjadikan bus Indonesia sebagai pilihan paling rasional. Ekspor ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah bukti bahwa industri transportasi Indonesia mampu bersaing secara global. Bagi perusahaan karoseri, proyek ini membuka pintu ke pasar baru. Bagi industri otomotif nasional, ini menjadi sinyal bahwa produk dalam negeri memiliki daya saing internasional. Mungkin kisah ini tidak sepopuler ekspor mobil ke negara maju, namun justru disinilah kekuatannya. Dari sektor yang sering dianggap biasa, Indonesia menunjukkan kapasitas produksi yang konsisten dan dapat diandalkan. Sebuah bus yang dirancang dengan baik bisa menjadi duta industri nasional di luar negeri. Kedepan, peluang seperti ini sangat terbuka. Banyak negara berkembang menghadapi tantangan serupa dengan Sri Lanka. Keterbatasan anggaran namun kebutuhan transportasi yang mendesak. Jika kualitas terus dijaga dan kebutuhan pasar dipahami secara tepat, ekspor bus Indonesia bisa berkembang lebih luas. Cerita ini mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu datang dari proyek spektakuler yang penuh sorotan. Kadang justru dari produk yang tampak sederhana, kita bisa melihat kemampuan industri nasional bekerja nyata dan diakui dunia. Ini bukan kisah sensasional, melainkan kisah tentang konsistensi, adaptasi, dan kepercayaan. Ketika sebuah bus buatan Indonesia melaju di jalanan Sri Lanka, ia membawa lebih dari sekadar penumpang. Ia membawa reputasi, peluang kerjasama, dan bukti bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga penyedia solusi. Setiap unit yang diekspor membawa nilai ekonomi sekaligus nama baik bangsa. Dari jalanan Sri Lanka kita melihat pesan yang jelas. Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing secara global selama kualitas dijaga dan inovasi terus dilakukan. Bus-bus itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada cerita tentang kemampuan industri nasional yang mampu menembus batas negara dan mendapatkan tempat di panggung dunia. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang kendaraan yang berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ini tentang bagaimana sebuah negara berkembang mampu membaca kebutuhan negara lain dengan tepat, lalu menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Di tengah persaingan global yang ketat, Indonesia membuktikan bahwa daya saing tidak selalu berarti paling mahal atau paling canggih, tetapi paling sesuai dengan kebutuhan. Ketika kualitas, harga, dan fleksibilitas bertemu dalam satu produk, disitulah kepercayaan internasional mulai tumbuh.